Kecewa juga kemarin karena kenapa komisi-komisi kok dipending. Saya kritis karena sebenarnya komisi-komisi itu adalah sarana belajar daripada adik-adik kita. Semua, iya. Kenapa itu dihilangkan, dikasih ke tim runang? Adik-adik kita mau belajar gimana? Jadi nggak cuma hanya pemilihan, nggak tapi cuma ada pemilihan, menjadi sarana pembelajaran adik-adik nih yang memang suka organisasi. Belajar ya kan mungkin tinggal waktunya aja, Iya, 2 jam atau 3 jam. Tapi kan di sini ada suasana perdebatan, ada suasana kritis, ada suasana apa. Ini mungkin teman-teman yang di HIPMI ini banyak yang nggak tahu sih bahwa Janagawan ini dari, kalau kita bahasa lucu-lucuannya itu kayak dari kancung kumpret. Siap, dan endingku kali ini ketemu lagi di podcast Kobas. Ya kan, ini baru mulai lagi. Kali ini saya mengundang seorang pengusaha, politisi, dan juga akademisi. Siapa dia? Adalah Sekjen BPP HIPMI Angga Wira. Makasih waktunya, Jen. Makasih. Ini susah banget loh. Ini levelnya udah level kita BPC, ini levelnya udah BPP nih. Tapi masih mau mampir di kantor kita ini, Jen. Kehormatan diundang sama Waduh. Cabas, tokoh yang inspiratif. Ini justru yang sangat inspirasi saya dan orangnya sangat humble. Mungkin banyak orang nggak tahu nih, Jen. Siap. Siapa sih Angga Wira itu? Kan kalau di HIPMI pun mungkin anak-anak yang baru, yang anggota HIPMI baru, Jaya dan seluruh Indonesia ini kadang-kadang cuma tahu nih sekjen, tapi nggak tahu nih siapa. Awal mulanya ini siapa manusia ini nih? Boleh nggak Jan diceritain? Maksudnya awal-awal seperti apa? Terus apa namanya? Sekolahnya, pendidikannya seperti apa? Terus bisa nyebrang ke politisi seperti apa? Makasih Kobas, sahabat saya yang luar biasa. Tentunya saya apresiasi diundang di podcastnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk apa ya, ya tukar pikiran lah ya, dan sharing, dan ya menjadi apa ya, sumber informasi untuk adik-adik kita. Tapi saya percaya setiap kita ini punya on path-nya masing-masing. Mungkin kita ada yang kita kagumi, ada yang kita contoh, tapi kita sendiri punya plan masing-masing gitu loh dalam rencana hidup kita masing-masing. Tapi dengan banyaknya sumber informasi tentunya ini bisa memperkaya langkah-langkah yang bisa kita lakukan ke depan. Saya sendiri lahir di Indramayu, Cabas, tapi saya dibesarkan di Jakarta. Jadi ya orang dulu lah. Jadi ayah saya pas kuliah, menikah dengan ibu saya pas melahirkan, dibawa pulang kampung lah seperti itu. Jadi kampung Indramayu aja. Indramayu, saya orang Indramayu, dan saya dibesarkan di Jakarta. Sempet SD kalau nggak salah sampai kelas 3 saya di Indramayu, tapi setelah itu saya besar di Jakarta, tepatnya di daerah Mampang Perapatan. Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Tegal Parang. Jadi Mampang Perapatan itu daerah yang sangat kental Betawi, Cabas. Jadi saya bergaulnya banyak dengan orang-orang Betawi gitu. Jadi mungkin logat saya logat Betawi. Aku baru tahu kalau dari Indramayu. Kira memang Betawi asli nih. Logatnya logat Betawi, dan ya di sana karena orang Betawi ini kan keislamannya cukup kuat ya. Jadi saya kebetulan di paginya sekolah dasar negeri, sorenya saya sekolah madrasah. Oh, jadi double ya? Double, dan malamnya maghrib ada pengajian lah, ada ikut pengajian kampung lah seperti itu. Jadi ya saya dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan gitu. Boleh dibilang di sana low and middle class lah di sana ya. Dan memang kebetulan saya tinggal di situ karena almarhum papa saya itu PNS, Cabas, di Kementerian Perindustrian. Kemenperin kan itu di Gatot-Subroto. Jadi kalau dari rumah ke kantor itu ya dekat saja, tinggal berjalan kaki, Cabas. Jadi saya SD, SMP
SMA di Jakarta Selatan, SMP saya di 104, SMA saya di SMA 55. Sekeluarga berapa orang, Jen? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Lalu saya kuliah di Bogor, Cabas, di Institut Pertanian Bogor atau institut fleksibel banget. Apa aja bisa. Tapi orang-orang IPB banyak jadi juga loh, Jen. Ya, alhamdulillah banyak orang yang top juga. Banyak karena memang ya di kampus kita boleh dibilang sangat heterogen karena salah satu sumber rekrutmennya itu melalui PMDK, Cabas. PMDK itu jadi merata gitu ya, karena kan seleksinya bukan hanya UMPTN tapi by raport ya. Ya mungkin kalau kita kira-kira seumuran lah ya. Saya lulus kuliah itu lulus SMA itu saya lebih tua aja. Ya kurang lebih lah. Ya, artinya satu generasi lah. Generasi benar. Ya, saya lulus SMA tahun 99. Saya lulus kuliah 2005. Iya, hampir mirip. Masuk 96. Iya, tahun. Ya. Berarti generasi X. Iya. X atau Y? Ya, saya milenial awal ya. Milenial awal ya. Iya. Jadi ya mungkin kita satu generasi yang juga mengalami transisi teknologi ya. Mungkin kalau zaman kita ngerasain pager. Iya, pager. Kan? Berarti masih mirip-mirip lah. Masih koin kita telepon dan lain sebagainya. Kita mengalami banget transisi teknologi dari mulai harga GSM itu kartunya mahal sekali kan dulu kan. Bener. Saya juga ngelewatin itu. Iya, kalau nggak salah satu kartu SIM card itu bisa 1 juta waktu awal itu. Jadi ya kita merasakan sekali transisi teknologi ya. Jadi kurang lebih begitu. Dari IPB ya toh. Terus kemana, Jen? Aku dengar juga Sekjen ini kan sebagai tulang punggung nih. Aku lihat dari tadi kan kelihatannya kan almarhum ayah kan, berarti kan hanya ibu nih dan anak pertama. Kalau dari pikiran saya ini pasti tulang punggung nih buat keluarga adik-adik semua. Ya, jadi kebetulan saya ditinggal papa pas saya kuliah. Pas saya kuliah, saya ditinggal almarhum. Bapak saya masih muda, beliau meninggal pada waktu itu mungkin usianya sekitar 43 atau masih muda ya, 43 atau 44 gitu. Dan ibu saya juga ibu rumah tangga ya. Sebenarnya saya hobinya organisasi, Cabas ya. Dari zaman SMP, SMA ya. Maksudnya saya selalu jadi ketua kelas, lalu saya jadi pengurus MPK, pengurus OSIS. Berarti bau-bau organisasi memang ya, dari kecil. Saya senang ya, senang berorganisasi lah ya, berorganisasi. Dan waktu di kampus IPB saya organisasi banget gitu ya. Saya aktif di HMI, lalu jadi pengurus BEM dan banyak sekali ikut kegiatan-kegiatan gitu ya. Berarti waktu lulus itu kan almarhum bapak kan, ayah kan udah zaman kuliah. Berarti dihadapin pada ini mau kerja atau masih? Iya, betul. Jadi kan biasa seperti banyak cita-cita orang tua ya, pengen anaknya setelah lulus kuliah itu langsung bekerja gitu loh. Padahal waktu itu saya pas zaman kuliah itu udah mulai ya aktivitas bisnis lah, kecil-kecilan. Saya jualan hewan kurban, banyak lah bersama teman-teman, dan banyak juga ikut bisnis plan competition di kampus, berkelompok dan lain sebagainya. Tapi ketika lulus kuliah ya dihadapkan pada situasi yang harus bekerja gitu ya. Ya pertama untuk membahagiakan orang tua ya. Mungkin Cabas juga pernah menghadapkan orang tua ingin apa, ya kita follow lah ya kan. Benar. Jadi pada waktu itu ya saya akhirnya ya nggak segitu sulit sih nyari kerja pada waktu itu ya. Lulusan IPB, IPK saya juga waktu lulus bagus, 3,7 sekian. IPK saya IPK saya jadi ya boleh dibilang nggak terlalu sulit. Lamar beberapa ini langsung diterima gitu, dan saya pada waktu itu juga diterima di perusahaan yang cukup besar, perusahaan minyak internasional. Total pada waktu itu ya dapat gaji lumayan. Udah pastilah kalau oil and gas udah pastilah. Itu kita fresh graduate aja mungkin sekitar
10 jutaan pada waktu itu. Zaman 2003 2004 lah. Waduh. Tapi saya nggak kerasan, jadi kurang lebih setahun saya akhirnya keluar Cabas. Setelah kontrak selesai saya keluar gitu. Jadi pas waktu keluar juga nggak langsung berbisnis, tapi kan harus survive ya. Jadi saya waktu itu banyak berinteraksi dengan senior dari kampus, dari organisasi ya, kerja serabutan lah gitu. Jadi ada senior, ada project ini konsultan saya support gitu loh. Jadi freelance lah. Serabutan lah freelance gitu. Jadi dimulainya seperti itu. Oke. Terus lanjut lagi kan tadi kan lulus IPB nih. Aku lihat kan gelarnya nih ada ada MA nih. Ya, jadi setelah lulus saya tadi bekerja serabutan gitu ya, Cabas, dan ya pada 2006 itu saya udah mulai bikin usaha. 2006 saya bikin usaha, bikin CV pada waktu itu. Ya untuk nggak punya visi yang besar juga, pokoknya ada dulu lah, palu gada lah, ada mengambil kesempatan karena ya alhamdulillah dengan banyak organisasi, banyak teman, ada ya biasa ada senior kan nyari ngasih kerjaan lah, pengadaan ini ATK, pengadaan apa, jadi berbekal CV tersebut saya ya itu ikut-ikutan lah. Saya juga dulu awal-awal Polkada juga. Ya, pokoknya ada kerjaan kita sikat lah. Gitu ya, pengadaan nilai 50 juta, 75, 100. Yang penting itu bisa survive gitu loh, Cak Bas. Jadi ya mulai dari situ saya nggak punya mimpi kita mau bikin perusahaan high tech, nggak ada gitu. Yang penting apa di depan mata kita jalankan aja gitu loh, jalankan sambil pada waktu itu saya juga masih tetap aktivitas berorganisasi, Cak Bas. Sambil kuliah juga kan? Belum saya kuliah kembali itu kalau nggak salah sekitar tahun 2007 atau 2008 ya, 2007 atau 2008, karena memang ya ketika di IPB tuh kan saya di asrama tuh ya, di asrama mahasiswa, dan memang ada komitmen lah, komitmen formal dan intelektual gitu, sesama teman-teman di asrama HMI pada waktu itu kita punya target siapa nih yang S3 duluan sampai lulus jadi dokter gitu loh. Jadi ada seperti achievement seperti itu. Karena kan kita di HMI pada waktu itu dididik sebagai insan pengabdi pencipta yang intelektual, ya akademisi gitu loh. Jadi teman-teman siapa duluan nih? Ada rasa competitiveness seperti itu gitu loh. Walaupun pada waktu itu ya karir path saya terus terang bukan di dunia akademi. Saya di dunia usaha ya, di dunia bisnis. Dan 2007 itu kebetulan memang saya bergabung di HIPMI, Cak Bas. Jadi 2007 gabung di HIPMI. Iya. Dari modal CV tadi itu. Iya, jadi pada waktu itu saya terus terang juga nggak begitu mengenal organisasi HIPMI. Beda waktu saya HMI. Kalau HMI itu memang pilihan rasional saya. Karena pada waktu itu kan saya sekolah saya di SMA 55 itu kan di Kalibata, di Potlot. Nah kebetulan teman-teman seangkatan saya itu banyak yang orang tuanya itu anggota DPR, karena kan dekat dengan komplek DPR. Nah pas saya main ke rumah mereka, kan sering nggak pasti anak SMA kumpul, saya lihat banyak plakat tuh HMI organisasi apa ini. Nah pas saya di kampus saya lihat nih organisasi ini, lalu saya join lah di organisasi itu. Nah tapi kalau HIPMI saya nggak ngerti, tapi pada waktu itu ada senior saya di HMI juga, senior aktivis juga, Bang Kamarus Samad. Nah sekarang beliau anggota DPR RI dari Partai Gerindra Komisi 11 ya, Bang Samad. Beliau yang maksa saya, Cabas. Wah bagus Dinda nih, jangan jadi organisator, harus masuk ke organisasi usaha. Masuklah ke HIPMI, malah uang pendaftaran. Bukan pendaftaran, ada sumbangan. Sumbangan itu dia yang bayarin. Saya hanya bayar uang pendaftaran. Waktu itu pendaftaran masih murah, mungkin 500.000 atau something. Kalau saya waktu itu masih 1,5 juta. Ya 500, lalu ada sukarela itu mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta lah. Jadi beliau yang
beresin gitu loh. Beliau yang masukin saya ke HIPMI. Jadi waktu itu di dua sisi ya. Satu HMI yang aktivis bisa karena teman-teman biasa kan yang aktivis kan pasti ke sana. Satu lagi organisasi pengusaha ini. Iya. Dan pada waktu itu ya saya ikut-ikutan aja, diajak sama senior ya. Oke lah, kita kan seneng biar tahu dunia baru kan. Nah, masuk di HIPMI, pikirnya kita dapat pengkaderan, dapat bisnis. Ternyata pas saya masuk HIPMI itu pas mau musda. Wah, berarti udah kotak-kotakan atau? Iya, langsung mau musda Cabas. Mau musda pas 2007. Musdanya itu sangat ketat pada waktu itu, Hari Warga Negara lawan Adi Sulisto, ya kan? Bang Hamas Hari lawan Mas Adi. Nah, kebetulan saya di kubunya Mas Hari. Oh iya. Dan itu sangat ketat musdanya. Zamannya Jen sama gue sama. Saya juga pas musda Rama lawan Nandunan lain, nggak enak banget tuh satu angkatan tuh. Satu angkatan kesana kemari dan sangat keras karena pada waktu itu sempat terjadi deadlock. Deadlock dan ada dua musda. Ada musda lanjutan di Sultan, ada musda yang lainnya di Kodam. Wah, itu seru banget. Kalau yang sekarang sama zaman saya biasa aja. Jadi kalau yang sekarang tuh udah. Berarti ilmunya nambah langsung gitu. Iya, wah, saya ini masuk HIPMI kirain dapat bisnis tapi dapat ribut. Gitu loh. Jadi ya seperti itu, tapi ya saya kebetulan karena terbiasa di aktivis ya, organisatoris gitu, jadi ya menonjol lah Cabas pada waktu itu sidang-sidang segala macam. Makanya kemarin pas musda kemarin Sona, wah saya ini juga saya kecewa juga kemarin karena kenapa komisi-komisi kok dipending. Saya kritis karena sebenarnya komisi-komisi itu adalah sarana belajar daripada adik-adik kita. Semua, iya. Kenapa itu dihilangkan, dikasih ke tim runang? Adik-adik kita mau belajar gimana? Karena kan jiwanya aja memang harus belajar kan. Harus belajar. Sarana ini kan musda ini kan sarana belajar. Jangan kemarin tiba-tiba komisi-komisi dihilangkan. Kan sarana mereka udah bayar mahal pendaftaran. Cuma sarana belajarnya nggak ada. Padahal kan komisi A, komisi B ini kan bagaimana mereka memahami roda organisasi, menyusun program kerja, lalu bikin rekomendasi. Nah, ini dihilangkan. Gak ada untuk belajarnya gak kan? ada. Padahal kan esensi daripada musda ini adalah pembelajaran. Kok tiba-tiba saya bukannya mau mengintervensi, tapi sebaiknya ini jadi pembelajaran untuk musda yang akan datang. Supaya adik-adik itu nggak cuma jadi pengusaha. Jangan cuma nonton aja pemilihan. Kan esensinya kan nggak ada. Esensinya kan dia belajar ngurusin organisasi. Oh, ini mereka ada ide ini untuk organisasi, karena seingat saya memang pada waktu musdanya waktu itu kalau nggak salah bagus yang menang, itu kan saya jadi timnya Jojo. Ini yang kita usulin untuk BPC. Dulu kan gak ada BPC. Iya, memang itu yang pertama kali itu Bagus yang ngusulin BPC. Iya, itu kan idenya dari tim saya, timnya Mas Jojo, Mas Kanjeng. Jadi kita rumuskan ide itu, akhirnya diterima, dan itu kan juga dibahas dalam musda tersebut. Jadi nggak cuma hanya pemilihan, tapi cuma ada menjadi sarana pembelajaran adik-adik nih yang memang suka organisasi. Belajar ya kan, mungkin tinggal waktunya aja 2 jam atau 3 jam. Tapi kan di sini ada suasana perdebatan, ada suasana kritis, ada suasana apa. Jadi hidup. Kalau kemarin kan saya lihat, saya datang, wah tiba-tiba kok langsung mau pemilihan, kok ini komisi-komisi dihilangkan ya, terlepas ada orang mau cepat atau enggak, tapi kan harus ada tetap di spare waktu untuk diskursus soal keorganisasian. Tapi pernah nggak berpikir akan jadi sekjen PBB dari awal masuk 2007? Saya mengalir aja, Cabas, karena menurut saya mimpi itu berkembang ya, mimpi itu growth gitu kan, mimpi itu berkembang. Tapi yang paling penting kita punya ekosistem atau sarana untuk mimpi kita bisa terus berkembang. Stop dulu, ini ada video ya kan. Jadi ini video kita bisa setel nih. Seorang pemimpin. Tapi sekali lagi pemimpinan adalah suatu proses yang lahir dari sebuah tindakan. Untuk itu, buat teman-teman yang sedang melalui proses panjang dalam kehidupan ini, teruslah membuat aksi-aksi nyata sehingga kalian akan menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Tentunya memberikan peluang dan kesempatan kepada lingkungan,
kepada orang-orang terdekat lingkungan. Selamat terus berkembang menjadi seorang pemimpin ke depan. Tepuk tangan. Tapi kalau saya lihat memang dari tadi kita balik lagi, Ya. memang dari nol loh Jen, hebat. Ini mungkin teman-teman yang di HIPMI ini banyak yang nggak tahu sih, bahwa Jan Anggawar ini dari, kalau kita bahasa lucu-lucuannya itu kayak dari kancing kumpret. Dari 2007 kan dari nol. Boleh nggak ceritain sekilas tentang HIPMI itu? Kok bisa sampai dalam posisi hari ini nih? Apakah harus gerbong yang menang? Apakah harus gerbong yang kalah? Mungkin adik-adik banyak nggak tahu nih Jen. Jadi kadang-kadang milih berdasarkan oportunis. Padahal apakah di HIPMI seperti itu? Ya, jadi dari sepatu miring istilah kita aktivis. Jadi karena kebanyakan jalan sepatunya miring habis. Jadi jalan terus. Jalan terus karena mau naik taksi gak punya uang kan. Nah, jadi kita jalan Sepatu terus. miring kan baru istilah itu baru tahu gue. Dari sepatu miring atau istilah lain di aktivis itu pecahan botol Pecahan kita botol. dari pecahan botol. Jadi ya pertama ketika kita masuk organisasi yang terpenting ya kita harus berkontribusi, Cak Bas. Ya seperti juga kita di perusahaan atau di organisasi apapun gitu loh. Saya punya prinsip ya kita harus memberikan nilai lebih ya. Kalau bos kita pengen kita kasih 7, kalau bisa kita kasih 10 gitu. Ya. Jadi kalau Cak Bas juga pasti kalau ada pegawai atau kerabat atau apapun yang memberikan kontribusi lebih kan pasti senang kan. Iya, mirip juga di organisasi. Iya, kalau orang dikontribusi lebih itu kan pasti dia akan diberikan suatu amanah yang lebih besar. Jadi ya simple thing aja. Jadi kalau di HIPMI ataupun di organisasi lain kalau nggak kerja ya nggak mungkin menonjol. Ya prinsip-prinsip sederhana aja. Kita nggak harus punya teori-teori yang kompleks, natural aja prinsip-prinsip sederhana. You doing something better ya you get better, tapi kalau you doing worse ya you get worse gitu. Tapi terlepas baik atau buruk ya tapi you harus doing something. Kalau nggak doing something kan nggak mungkin menonjol, nggak mungkin kelihatan. Tapi pengalaman di HIPMI dari nol itu bisa nggak cerita aja mana yang paling berkesan juga? Mungkin yang pencalon dari sekjen kan itu kan dari bawah ya, itu kan nggak gampang ya dari segi waktu, dana. Ya. Pertama saya terus terang nggak pernah punya cita-cita menjadi ketua umum HIPMI, terus terang aja. Nggak punya ya? Nggak punya. Jadi saya pada waktu itu berproses di HIPMI, cita-cita saya atau keinginan saya pada waktu itu hanya ingin jadi ketua bidang organisasi. Ketua OKK. Karena dan itu kesampaian juga. Ya, karena saya punya ide lah, punya di kepala saya ini banyak ide untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam organisasi. Karena ini kan HIPMI udah organisasi besar ya, tapi menurut saya pada waktu saya masuk ini tidak ada pengkaderannya, tidak ada diklat-diklat, tidak ada apa. Jadi saya lihat kok wah organisasi besar pengkaderannya dan dalam tanda kutip ya ini pengkaderannya hanya di tempat karaoke sama di spa aja. Setuju. Mungkin dengan ini makanya sekarang mungkin lebih bagus ya. Ya, jadi Menteri Dalam Negeri kan pengkaderan jelas kan. Ya, jadi pada waktu itu saya memang saya flashback ke Musda 2007. Kebetulan saya di posisi yang kalah pada waktu itu. Jadi ya Hari Warga Negara pada akhirnya karena ada 2 Musda dan Musda yang diakui itu oleh BPP HIPMI pimpinan Bang Sandi, ketua umum Sandi waktu itu. Mas Sandiaga Uno. Yang diakui itu adalah Musda Kodam. Iya. Yang memenangkan Adi Sulisto. Iya. Adi Sulisto. Jadi ya mungkin berkah juga buat saya. Jadi gerbongnya Hari Warga Negara itu hanya sebentar saja di HIPMI Jaya. Jadi saya cuma departemen di HIPMI Jaya, nggak lama, mungkin sekitar 6 bulan atau apa, saya langsung hijrah ke BPP HIPMI. Oh, langsung dari BPC? Ya, departemen? Nggak ada BPC zaman itu, Cak Bas. Iya. Oh, berarti BPD ya langsung BPD pada waktu itu 2007 saya masuk, saya 2009 sudah masuk BPP HIPMI. Zamannya Ketum Erwin Aksa. Kebetulan ketua OKK-nya dilala juga Bang Kamar Samad itu. Oh, senior. Ya masukin saya ke HIPMI. Jadi beliau ketua OKK-nya. Ya kebetulan karena beliau juga masuk saya dekat, ya saya banyak dapat kepercayaan. Kerjain ini dong, kerjain ini dan mengawal Musda di daerah-daerara. Jadi saya 2009 itu udah naik private jet, Bos. Keliling-keliling Indonesia. 2009. Memang hokinya juga gede. Bang Erwin kan. Dan mungkin nggak ada orang juga yang seneng lah ngurusin Musda, kan ribet ya, Bas. Ya, bener. Nongkrongin kayak kemarin kan saya juga punya naluri kan. Saya turun kan ini harus ini dulu diumumkan. Ini harus ada podium untuk orang menyampaikan. Ya naluri aja, naluri karena
Dari dulu saya ngurusin itu terus. Iya. Podium kan saya baru lihat, tahu. Berarti memang dari dulu ngurusin apalagi iya, BPD itu. Wah, itu kok orang mau visi misi kok nggak ada podiumnya. Sebenarnya tolong podiumnya di tengah ini ya naluri aja Cak Bas. Jadi sejak itu saya di bidang OKK di BPP HIPMI. Nah kalau ditanya kita harus di kelompok yang menang atau yang kalah, saya rasa nggak ada masalah. Dimanapun sih nggak ada. Selama kerja. Jadi kalau di Jaya saya kalah terus. Kalau terus saya di Jaya itu nggak pernah menang. Saya di Jaya itu selalu di posisinya kalah, tapi saya dukung teman saya. Saya bodo amat mau menang mau kalah. Saya ada teman saya maju, saya pasti pasang badan. Jadi zamannya Hari Warga Negara kan saya di Hari Warga Negara. Abis itu kan zamannya Ketum Bagus, saya di Mas Kanjeng, Mas Jojo. Ya kan, zamannya Rama terpilih saya di Risi Wahab, saya MC-nya Wisi. Nah habis itu saya nggak berpihak lagi lah, karena kan saya udah jadi ketua OKK, jadi ini dan ini ya saya nggak tipis-tipis aja lah, jadi tidak yang turun langsung. Tapi kalau saya di BPP HIPMI menang terus. Berarti memang jodohnya. Karena tadi dicari sama Mas itu mungkin memang. Ya mungkin ketika Erwin Aksa lalu Ketum Okto, saya juga bantu Ketum Okto gitu kan. Habis Ketum Okto saya bantu Ketum Bahlil menang di Ketum Bahlil. Lalu ya pas Maming saya Ketua SC Munas. Jadi ya pas selesai saya langsung ditarik juga jadi Wakil Ketua Umum. Dan terakhir pas kemarin ya saya maju jadi calon ketua umum. Niatnya apa sih maju tuh? Enggak, pada waktu itu saya terpanggil aja karena kan organisasi kita kan sedang krisis ya Cak Bas ya. Ya kita tahu kan ada kasus hukum yang menimpa sahabat kita Ketum Mardani Maming. Organisasi juga krisis dan pada waktu itu ya jujurnya terjadi pembelahan. Ya mungkin Cak Bas tahu lah ya pembelahan antara yang pro dan yang kontra Maming ya pada waktu itu. Jadi saya melihat nih kalau nggak ada pihak ketiga atau nggak ada jalan tengah, ya ini nanti organisasi ini bisa terbelah gitu karena itu kototannya udah keras. Jadi pada waktu itu ya saya memutuskan untuk ya bismillah lah saya running dan itu sebentar banget coba cuman 3 bulan mungkin saya prosesnya. Saya tahu malam itu. Iya nggak persiapan saya juga. Jadi ya saya feeling ya jadi saya akhirnya memutuskan untuk bismillah untuk running lah. Dan gitu. akhirnya menang. Ya akhirnya ikutan menang. Termasuk menang itu. Ikutan menang, berkolaborasi lah. Berarti memang di BPP memang jodohnya dengan Ketua Akbar saat ini ya. Jadi saya pikir ya itu bagian daripada journey ya yang ada gitu kan. Dan ya persiapan saya cukup pendek tapi alhamdulillah saya bisa dapat suara yang signifikan juga. Nggak beda jauh juga dengan Ketua Akbar ya, selisih sedikit. Ya saya kalah beliau lebih banyak akhirnya karena ada komitmen sebelum masuk pertandingan siapa yang suaranya lebih besar kita akan ikut mendukung ya itu saya fair ya pada waktu itu karena ada komitmen saya bergabung gitu loh ke Ketum Akbar ya dan ikut mendukung kepemimpinan beliau lah. Jadi ya mengalir aja Cak Bas. Tapi saya lihat memang harus mengalir. Kata-kata intinya teman-teman adik-adik semua adalah mengalir. Dan kerja. Iya, dan kerja. Kalau nggak kerja, nggak mungkin dong. Iya, leadership is action gitu loh. Jadi jangan berpikir you get it position, you nggak pernah action something kan gitu. Jadi nggak pernah action. Banyak juga kadang-kadang ya di HIPMI pengen jadi ketua bidang, pengen jadi ini. Tapi nggak kerja. Nggak action dan akhirnya juga jabatan yang you dapat tidak punya impact apa-apa, tidak punya manfaat untuk lingkungan teman-teman dekat kan akhirnya jadi nggak ada value kan. Kalau beliau kan spesialis BPP, kalau saya spesialis BPD. Menang terus 4 musda saya. Iya, siap. Tuh, Jen. Iya. Oke, ini ada video lagi Jen di HIPMI nih. Nah, ini di HIPMI ya, nih Jen. Ini yang sekarang ya? Ya, sekarang ini periode sekarang. Rapat BPL. Memang pengalaman di HM itu tidak terlepas dari keinginan juga dari SMA itu berorganisasi yang membawa hari ini jadi di organisasi juga. Menurut Jen juga sama kan? Iya. Itu karena memang ada keinginan juga belajar juga ya Jen. Ya, yang penting kita enjoy ya. Jadi istilahnya saya punya pandangan jangan kita lupa menikmati proses yang kita jalani. Jadi kalau kita pengennya
menikmati nanti kalau udah dapat hasil. Tapi kita lupa menikmati proses. Ini kan proses yang kita jalani kan kita harus Podcast ini termasuk proses. enjoy, ketemu cabas, bersahabat, kita happy, ya kan. Saya banyak belajar juga hari ini. Ini kan gitu. Kita sederhana aja karena menurut saya ya kita jangan mengejar yang terlalu ini, tapi kita lupa sama apa yang kita jalani kan. Wujud kita menikmati hidup ini kan dengan seperti ini. Gitu. Saya tanya lagi Jen, ini kan udah semua nih. Orang teman-teman adik-adik semua di HIPMI juga tahu. Kan sudah masuk ke politik nih Jen. Politik dan akademisi. Di akademisi dulu nih Jen. Ini sekarang kegiatan apa? Jadi gini Cabas, saya kan yang seperti saya cerita ya di sebelumnya itu ya karena saya latar belakang juga memang di kampus terus di kuliah punya komitmen tadi ya untuk belajar terus. Jadi ya saya sambil aktivitas saya tetap sekolah S2, S3 dan kemarin ketika Covid saya S2 lagi Cabas, ngambil hukum. Dan sekarang saya juga masih kuliah di Cabas. S3? S1. S1 lagi? S1 hukum. Bentar lagi ya lulus. kemarin kan S2-nya. S2-nya. Saya kuliah. Jadi menurut saya ya kalau kata Steve Jobs itu kita stay foolish, stay hungry. Terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kita harus tetap ya ada kan orang yang mungkin mencarinya dari sisi informal, ada sisi formal. Kalau saya dua sisi. Informalnya dengan berbincang-bincang begini kan kita menyerap. Dengan formalnya selama ada waktu kita apa namanya? Kita engage lah ya. Tapi gitu. saya hari ini banyak dapat inspirasi hari ini dengan ngobrol gini. Dan terus terang saya dulu juga nggak kepikiran untuk misalnya secara serius punya apa namanya? Punya trackpad akademisi gitu loh. Tapi ya kebetulan juga. Jadi 2011 atau 2012 saya diminta ngajar di kampusnya Ketum Afi, Asafia. Jadi saya awal muasal mengajar itu di kampus Asafia, Cabas. Cuma pada waktu itu saya yang ngajar gitu aja karena seneng kita seneng diskusi sharing gitu kan. Seneng nggak bayaran juga kecil lah ya kan karena ngajar gitu kan. Ya tapi seneng. Tapi pada waktu itu saya juga nggak saya urus itu kepangkatan akademiknya. Kalau mungkin saya pada waktu 2010 atau 2011 sudah saya urus, mungkin saya sudah profesor sekarang. Karena kan mungkin nggak butuh waktu lama ya kalau tapi kemarin ketika masa Covid banyak waktu luang kan. Nah, waktu itu udah mulai saya benahi lagi. Rekrutmen untuk apa namanya persyaratan lah untuk jadi apa akademisi gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah secara akademik udah lektor kepala. Wah, tepuk tangan. Mudah-mudahan lah ya 2 tahun lagi lah bisa jadi profesor ya. Wah, Tapi mengalir aja. Saya nggak pernah mau jadi mengalir aja. Selama ada peluang, ada kesempatan ya kita ya duit aja gitu loh gitu. Tapi jangan jadi beban, jangan mengalir. Ini anggapnya hadiah aja. Kalau nanti bisa mencapai jadi profesor itu hadiah aja, gift aja. Tapi kita enggak karena kita memang senang sharing, senang berbagi, ngobrol, berbagi, gitu. Lanjut lagi nih, Jen. Iya. Ini kan politik. Politik ini kan saya lihat kemarin flashback sebelumnya bahwa sempat ke rumah temennya Jen tuh. Iya. Ini HMI banyak plakat-plakat. Apakah itu yang membuat ini politik ini cita-cita saya masih kecil? Jadi ya mungkin ada irisan ya, karena saya dibesarkan atau tumbuh di pas mahasiswa itu kan zaman transisi. Ya sama lah kita era tahun 2000-an. Itu kan era pergolakan politik pada waktu itu. Jadi ya kita pastinya punya pandangan politik dan memang ya saya terus terang boleh dibilang ya di dua sisi juga gitu. Bukan 3 sisi tadi, akademisi juga, pengusaha dan politisi karena saya juga sempat running juga kan menjadi anggota DPR dan pengurus partai politik gitu dan saya pada waktu 2007 itu Cabas di samping pada waktu itu usaha saya sempat jadi tenaga ahli di DPR RI jadi ya lumayan lah dapat tambahan penghasilan ya jadi mungkin dari situ bergaul dengan lingkungan yang itu ya akhirnya punya terinfluence lah ya. Cuman tapi mungkin ya belum rezeki saya. Saya ngalir dulu lah. Ya udah sempat maju 2010
2009, 2014, 2019 jadi anggota DPR RI ya, cuma belum lolos ke Senayan. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian daripada proses ya gitu. Dan ya karena memang hobi ya ya pastinya di setiap kontestasi ini selalu terlibat aktif ya di Pilkada DKI, lalu kemarin di Pilpres. Selalulah menjadi tim pemenangan lah. Jadi gitu. kemarin di Pilpres terakhir berarti di TKN. Ya, saya di TKN wakil komandan tim Fanta, dan karena itu juga saya harus mengundurkan diri. Kemarin kan saya di komut juga di BUMN, tapi karena ada regulasi untuk independen, jadi ya saya memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Jadi di komut salah satu BUMN, dan ya all out lah kita di situ gitu. Dan akhirnya menang. Akhirnya menang, alhamdulillah bisa mengantarkan Pak Prabowo untuk jadi Presiden RI yang ke-8 ya. Ya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Indonesia makin cepat maju, makin terakselerasi untuk menuju Indonesia emas lah. Sama-sama. Berarti Jen nggak boleh main di bawah Jen, BPC, BPD, berarti harus main di atas memang jodohnya tuh Jen. Ya kita sih ibaratnya main di semua lah, di semua. Saya nggak membatasi harus di level ya di mana ada kesempatan, ada waktu, siapapun yang membutuhkan saya untuk sharing, untuk untuk berkolaborasi, saya open aja. Kita mau lihat dulu nih Repnas. Saya pernah gabung Repnas zamannya Pak Jokowi waktu itu Tumbalil. Iya. Nah ini dia nih. Ya ini waktu acara launching Repnas ini dihadiri ya. Oh sekjennya si Alvin ya? Ya. Oh ada Opit juga tuh. Ya Opit Waketum, Kenya wakil bendahara umum, dan Fatul ada wakil ketua umum juga. Rasanya gimana nih Jan dengan tim-tim sebenarnya? Tapi ini mayoritas HIPMI juga nih. Ya banyak HIPMI karena kan Repnas sendiri kan didirikan oleh Bang Bahlil ya. Iya, Bang Bahlil. 2019 ya ngusung. Waktu itu kita beda. Jokowi. Iya Jokowi, waktu itu saya ngusung Pak Prabowo kan. Nah, jadi saya rasa ya itu dinamika aja, dan ya hampir majority 80-70-80% di Repnas itu ada teman-teman HIPMI ya. Tapi akhirnya gabung juga sama ya? Ya sama. Memang beda pilihan ya? Saya sama lah, ya kan satu waktu pasti ada. Namanya pengusaha ini kan kolaborasi ya. Iya. Nah, kolaboratif ini kan, prinsip utamanya kan kolaborasi ya. Kalau sekarang usaha apa yang dijalanin Jan? Saya sebenarnya setelah beberapa waktu saya fokusnya di bidang energi ya. Ya jadi setelah banyak sekali mencoba bidang pertanian, trading. Nah, sekarang lebih banyak di bidang energi ya? Di energi. Ya Okay. kita ada saya juga komisaris di Bumi Resource ya kan, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Juga kita di infrastruktur LNG, di pengangkutan. Jadi ya fokusnya di bidang energi ya. Jadi saya mau tanya lagi Jan, bagi waktunya gimana sih pengusaha, akademisi, organisator juga, ya toh? Saya aja sekarang pengusaha aja pusing Jan. Bagi waktunya, coba mungkin adik-adik ini ingin tahu nih cara baginya. Ya, jadi intinya kita nggak bisa mengerjakan semua ini kan sendirian. Harus berkolaborasi, harus berpartner, dan harus punya tim. Jadi kita kan yang tahu sendiri handicap kita di mana, keunggulan kita di mana kan. Kayak Cabas tahu loh, wah saya ini punya kelebihan di sini, kekurangan saya di sini. Nah, dari situ kan kita bisa saling melengkapi ya. Kita harus punya tim yang bisa. Jadi nggak bisa sendiri lah. Kita berpartner ya. Ya kan kita sekarang juga posisi saya dalam semua bisnis saya bukan lagi CEO. Iya. Ya saya di komisaris saja. Yeah. Artinya saya memberikan suatu nilai tambah untuk misalnya membangun jejaring, lobbying gitu. Dari pengalaman dan flashback sebelumnya tapi aku nggak ngurus lagi operasional. Technically. Nah, saya kan juga operasional sekarang enggak nih, udah ada orangnya. Maksudnya kan begitu Iya, kan. benar-benar. Jadi kan ada stagingnya. Tapi kan pasti kita juga dulu pernah ngurus operasional juga. Iya. Kalau gitu nggak mungkin. Tiba-tiba langsung jadi ini nggak mungkin kan. Iya. Tapi kan kita lihat kita dengan ini kita bisa mengawasi, memberikan advice. Tapi kan kita juga bisa dengan adanya waktu yang lebih longgar, kita kan juga bisa berekspansi, membantu perusahaan untuk membangun networking, berjejaring yang lainnya, mencari opportunity yang lainnya kan begitu. Jadi ya tetap membagi waktunya, salah satunya ya harus ada tim. Kan nggak mungkin langsung komut nggak ngerti operasional. Ngerti ya kan. Berarti kan kayak di organisasi juga, kamu nggak kerja tiba-tiba jadi ketua. Bisa. Ya, kita dulu kan ibaratnya di organisasi
nemenin senior, yang ngangkat tas lah kasarnya, ya kan, ngangkat bangku, ya kan betul ya? Saya juga benar. Ya kan begitu, bukan Saya, berarti kita juga di HIPMI, kita di root atau kita bos kita nggak mau, ya itu kan tradisi organisasi. Saya ingat banget itu, saya ngangkatin tasnya Tunggiri. Iya kan? Saya elonya. Iya, kan kira-kira kan begitu. Benar. Bukan berarti dia lebihnya itu kan Enggak, ini karena fungsi kita. Fungsi kita memang bukan dalam arti ngangkatan tuh, tapi secara harafiah. Iya, artinya bukan berarti kita jadi jongos bukan, tapi karena fungsi kita di situ sebagai tim untuk melayani dalam sebuah kompetisi, ya kita menjadi bagian tersebut. Emang tugas kita begitu, melayani kan. Jadi kita belajar ada di atas, belajar ada di bawah, belajar mungkin ada di tengah-tengah juga. Jadi ya menurut saya HIPMI ini salah satu organisasi yang cukup baik ya saat sekarang ini, Cak Bas, dan beruntunglah teman-teman yang sudah memilih bergabung di HIPMI karena organisasinya heterogen. Artinya dari yang level mikro sampai konglomerat ada. Nggak ada organisasi kayak gini. Lo mau bergaul sama cucunya yang konglomerat ada, gabung di situ. Yang memang mungkin ya tipikal kayak kita merintis dari bawah juga ada juga yang masih sangat baru-baru merintis. Jadi menurut saya sangat komprehensif organisasi ini gitu loh, untuk untuk kita bisa belajar. Dan ya alhamdulillah ya organisasi kita saat sekarang ini ya cukup boleh dibilang satu-satunya organisasi kepemudaan ya yang juga dipandang oleh pemerintah gitu, dan kaderisasinya berjalan. Regenerasi kepemimpinannya juga berjalan. Banyak yang jadi menteri. Banyak yang jadi. Pak Jokowi juga. Ya, banyak HIPMI. yang jadi menteri, banyak yang jadi ya istilahnya dipercaya lah ya di berbagai level kepemimpinan, baik nggak hanya di pusat, di daerah juga yang jadi bupati, wali kota, gubernur, itu banyak sekali. Artinya sebagai sebuah organisasi HIPMI sudah berhasil mencetak ya, walaupun tentunya masih banyak tantangan-tantangan yang lain juga yang HIPMI juga harus lakukan gitu loh. Jadi kita pun nggak bisa besar kepala merasa organisasi kita paling hebat tapi kita nggak improve. Organisasi ini harus relevan menghadapi perkembangan zaman gitu loh. Jadi jangan hanya senior kita hebat, kita nggak improve, nanti kita akan ketinggalan karena kan ini kan kompetisi terus berjalan. Kalau kita nggak improve organisasi ini ya kita akan ketinggalan. Jadi ya kepada misalnya Adinda Rian Harun yang baru terpilih ya harus improve organisasi kita. Nggak bisa kita pakai cara-cara yang dulu gitu loh. Harus ada improvement, rekrutmennya seperti apa, kaderisasinya, mungkin nanti pemilihannya apakah masih dipertahankan dengan one man vote yang ribuan suara seperti ini. Ini kan jadi nggak efektif. Ya, karena seperlunya sekarang itu speed, Cak Bas ya, speed, efektif dan efisien gitu. Jadi kan jangan mempertahankan hal-hal yang tidak relevan lagi terhadap zaman sekarang. Kan pemilihan kalau bisa pakai online, digital kan, karena HIPMI harus mengawali perubahan itu. Jangan itu kalau itu nggak rame, jangan. Kita harus relevan terhadap generasi kita gitu, generasi yang sekarang ada. Jangan berpikir generasi kita kan, generasi kita seru. Iya kan, coret kan udah kami harus pakai ini. Jadi semua orang mungkin bisa ikut partisipasi. Kalau sekarang kan sayang, DPT-nya katanya 2.000 tapi yang memilihnya hanya 800. Itu kan sayang sekali. Harusnya di rumah pun bisa memilih. Harusnya bisa memilih karena kan itu hak ya. Mereka udah daftar, udah bayar, mereka udah mengikuti proses kampanye, tapi ketika mau voting dini hari kan, jadi mereka nggak bisa memilih, itu kan sayang. Istilahnya ada sekian persen yang kehilangan haknya, jadi kan sayang. 100% malah. Iya 50%. 50%. Jadi kan sayang menurut saya itu kita harus Adinda Rian Harun di Jaya harus punya inovasi supaya itu bisa karena Jaya ini kan epicentrum dari BPD lain. Kalau Jayanya mampu bertransformasi yang lebih baik ya pasti BPD lainnya atau BPP HIPMI juga akan ngikutin, karena kan BPP HIPMI 80% orang Jaya semua. Sekarang ya? Ya rata-rata dari zaman sebelumnya kira-kira 80% itu 70-80% itu berasal dari BPD HIPMI Jaya. Jadi kalau HIPMI Jayanya bagus, orang-orang yang masuk BPP juga orang-orang terbaik dari HIPMI Jaya, pastinya IP-nya makin kuat gitu, Bos. Lebih spesifik nih, Jen. Terakhir, Jen. Untuk adik-adik kita di HIPMI nih kan, pengalaman lu dari 2007 sampai sekarang jadi sekjen nih. Kira-kira nih adik-adik ini kan kadang-kadang bingung masuk HIPMI, Jen. Gue nih sekarang departemen, ini kompartemen. Gue perlu nggak sih ikut LO? Ini mereka tuh banyak nggak tahu, Jen. Mungkin bisa dijelasin, Jen, sama adik-adik ini. Gimana sih lu kalau ber-HIPMI yang supaya bagus, mengalir,
Nah itu pesan-pesan tuh Jen. Ya untuk adik-adik ya sekarang juga join HIPMI jadi member, jadi pengurus. Menurut aku nggak ada kiat-kiat khusus ya Cabas ya. Yang penting kita harus berkontribusi aktif aja. Kalau kita berkontribusi aktif, pastinya opportunity itu akan terbuka. Ya seperti Cabas lah pada waktu itu memberanikan diri jadi ketum HIPMI BBC Jakbar ya kan. Akhirnya kan terbuka. Opportunity-nya bergaul, kenal kita ini undang ini kan jadi opportunity-nya terbuka. Jadi networking terbuka, tapi yang paling penting juga you harus meningkatkan kapasitas. Kapabilitasnya harus dinaikkan gitu loh. Baik secara bisnis, secara intelektual itu harus dinaikkan. Jangan ya kita sibuk bernetworking tapi kapabilitas kita nggak dinaikin kan nanti nggak nyambung, ada mismatch di sini kan. Jadi kesuksesan itu kan ketika ini growth-nya bisa balance gitu loh, ketemu, nah ini bisa terakselerasi gitu loh. Jadi kuncinya sederhana menurut saya, action aktif dengan baik, tapi ya jangan lupa juga harus pinter-pinter juga mengembangkan basic daripada kapasitas yang you miliki, kompetensi yang you miliki. Ada kompetisi itu kan bisa dalam konteks bisnis, bisa juga dalam konteks profesionalitas kan. Ada lo punya keahlian di bidang ini, lo punya kemampuan di bidang ini, itu di adjust gitu. Jadi ketika ada kesempatan kita bisa growth-nya bareng gitu. Kalau enggak kan nanti pimpinan kita dapat kesempatan kita ketinggalan karena kapasitas kita nggak naik. Jadi kita meskipun networknya bagus, ya kan? Percuma. Banyak lah contoh-contoh, kan nggak mungkin sebut orang kan. Iya benar. Ada yang dulunya sama-sama, tapi sekarang ketinggalan karena dia tidak asik aja, enjoy. Karena berhimi ini kan enjoy. Main ini sana, ini. Tapi lupa meningkatkan capacity dari dirinya kan gitu. Kalau capacity-nya naik, ketemu dengan networking yang pas, pasti akan akselerasi. Contoh lah ketum mantum kita, mantum Bahlil. Sekarang udah jadi menteri Ketua Umum Golkar ya kan, artinya dia mampu dengan kapasitas yang dia miliki, networkingnya, tapi kapasitas pribadi dia naik kan, dia juga masih sekolah lagi S3 ya? Iya, bentar lagi selesai ya kan. Dan kalau nggak punya kapasitas, networking nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Ya Cabas sudah merasakan lah, networking ada, cuma kita nggak ada produk yang mau kita jual, mau ngapain? Kita nggak punya keahlian yang mau kita jual, networkingnya buat apa? Nggak ada guna juga. Tapi kalau kita punya networking, ada produk yang mau kita jual atau mau kita kan nyambung, atau kompetensi kita yang mau kita jual kan masuk. Ada keahlian yang mau kita jual kan masuk. Jadi ada teman butuh ini, oh kita bisa ini, kita collab. Oh teman butuh ini, ya bisa kapasitas kompetensi keuangan. Kalau kita ahli keuangan, ada kawan butuh pinjaman, kita bisa bantu. Oh kita ahli marketing, ada teman butuh ini, kita bisa match, bisa collab gitu kan. Kan bergabung itu kan bukan soal you punya uang berapa, you punya uang berapa, enggak. You punya kapasitas ini, you punya kan bisa match gitu loh. Ada yang punya modal, ada yang punya networking, ya kan? Bisa kolaborasi. Ada yang jago lobby, mungkin orang itu bisa melobi, dia punya ahlian. Kan saling mismatch. Tapi yang terpenting menurut saya juga trust. Nah, ini kunci karakter. Jadi di dalam berhipmi ini sekali lagi itu ujian kita punya karakter gitu loh. Jadi karakter kita diuji. Jadi ya kalau kita misalnya dalam muscap atau munas, ketika misalnya kita udah milih bergabung dengan tim ini, jangan mencela-mencele. Kadang-kadang ada Prabowo ini mau menang pindah. Ya itu ujian karakter kita. Itu adik-adik mesti dengerin itu. Ujian karakter kita. Saya di Jaya kalah terus. Kan saya cerita. Tapi nggak apa-apa. Itu kan bagian pilihan saya gitu kan, untuk membantu teman-teman dekat saya. Saya sahabatan sama Cabas. Cabas maju sampai darah penghabis, saya akan all out bantu Cabas gitu loh. Walaupun mungkin ada yang lain udah punya peluang lebih besar, lebih menang gitu. Tapi kan karena Yubo sohib saya, pasti kan saya akan all out. Ingat, bantu Cabas. Dan bisnis pun juga sama. Ya betul kan sama. Mau menang kalah, mungkin value-nya kan saya akan lebih menghargai saya. Jadi itu yang saya selalu punya pilihan ya dalam kontestasi apapun. Kemarin di Kadin saya pun misalnya ada Bang Arsyad sama Mas Anin, karena saya punya hubungan historical yang lebih lama dan lebih ini dengan Mas Anin, saya di kubunya Mas Anin. Walaupun pada waktu itu Bang Bahlil misalnya bantuin Arsyad, tapi saya komunikasi sama Bang Bahlil, Bang izin saya
di Mas Anin karena saya udah punya hubungan historis sudah lama ya kan, dan dia udah waktu itu udah minta saya bantu kan. Saya nggak walaupun pada waktu itu chance yang menang Bang Arsul lebih besar ya, tapi kan ya itu kan pilihan lagi. Ya termasuk kayak yang Jokowi sama Prabowo kan. Iya, saya pada itu karena saya udah lama di Pak Prabowo ya saya tetap konsisten aja gitu. Dan itu kan orang lihat karakternya Angga ini memang orangnya jelas posisi politik kalau udah ini AA gitu. Nah ini kan akan menjadi value kita Cabas. Begitu juga kan sama ketika kita value berbisnis. Ya, value berbisnis kita juga sama, artinya kita nggak ingin merugikan orang lain, tidak ingin kita mau menang sendiri, kita bukan aventurer dan oportunis lah gitu. Walaupun ya tetap namanya filosofi berhipis sebagai pengusaha ini kan ada pragmatisme tapi pragmatisme itu harus didasari juga oleh karakter-karakter yang positif, bukan pragmatis yang menabrak nilai-nilai dan value yang ada. Jadi kuncinya di situ. Ingat itu. Terus ke depan nih menutup harapannya besok-besok ada nggak kan tadi kan mengalir terus nih. Tapi kan kalau mengalir kan pasti ada sesuatu yang ingin dituju dong. Ya. Kira-kira apa sih tujuannya? Ya intinya saya orang umat Muslim ya, Cabas, dan di Muslim itu kan kita selalu diajarkan sebaik-baik manusia itu kan yang punya manfaat untuk manusia lain. Sebagai seorang entrepreneur ya kita pastinya berusaha untuk membuat perusahaan kita lebih berkembang. Kalau berkembang kan pasti bayar pajak kita lebih banyak. Kita punya pegawai juga lebih tambah lagi, bisa memberikan ya kehidupan yang baik lah gitu. Dari sisi lain tentunya masing-masing kita sebagai individu kan ingin berkembang tadi seperti Cabas. Nextnya mau ngapain nih Sekjen Angga? Saya tetap dengan pandangan ya saya mengalir aja. Saya nggak pernah berpikir juga saya mau jadi komisaris di BUMN. Saya nggak pernah punya pemikiran Cabas. Tapi pada waktu itu 2019 saya bantu Pak Prabowo jadi capres tim Bang Bahlil di Pak Jokowi, menang Bang Bahlil, Pak Jokowi menang, tapi pun akhirnya Pak Prabowo direkrut apa? Pak Jokowi kan, akhirnya kan mereka berkolaborasi. Nah saya yang tadinya di luar pemerintahan akhirnya diajak bergabung, membantu di pemerintah. Jadi ya 5 tahun kemarin 2019 sampai saat sekarang ini saya ya banyak kesempatan juga Cabas untuk belajar dia sebagai pemerintah. Saya sekarang masih tenaga ahli juga di Menteri Investasi. Walaupun udah berganti nih dari Bang Bahlil ke Bang Rosan, teman masih membantu. Lalu saya juga di SKK Migas juga sebagai tim pengawas juga di sana gitu. Jadi ya saya mendapatkan pembelajaran 5 tahun ini. Nextnya ada kepercayaan atau ada amanah yang lain, ya saya mengalir aja gitu. Karena menurut saya juga apa yang kita tanam pasti itu akan kita panen kan. Jadi menurut saya kita mengalir aja. Kalau memang nanti ada kepercayaan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu dan tim di pemerintahan ya saya akan berusaha sebaik-baiknya gitu. Apa di BUMN atau saya. Tapi kalau memang enggak ya saya juga masih ada di swasta juga sedang berkembang. Jadi ya ini aja kita mengalir aja gitu, mengalir aja dan saya yakin peluang dan kesempatan itu akan datang selama kita bekerja sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman yang sedang mendapatkan amanah dimanapun ya, baik di level terkecil gitu ya, sampai level tertinggi ya, you do the best aja, do the best, bikin legacy terbaik. Pastinya akan ada merit system yang you akan tertarik juga. Kesempatan itu pasti akan. Karena merit system itu berhubungan dengan kapabilitas juga. Benar nggak ya, Jen? Betul. Jadi itu kan hukum alam, bos. Sunatullah. Pastinya gitu loh. Kalau you memang punya kompetensi, you akan muncul. Alam akan bekerja. Alam akan bekerja untuk kamu. Nggak usah dibikin rekayasa ya. Yang nggak punya kompetisi dan nggak punya karakter akan tersingkir. Akan ada ujian-ujian. Setiap kita kan pasti ada ujian-ujian yang dilalui, mampu nggak gitu. Yang penting kan kita kan tahu diri ya kan. Dan nggak berlebih-lebihan kan gitu aja. Kunci kan itu. Setuju. Kita kan tahu batas kita di studio, kita jangan berlebih-lebihan. Kita tahu di mana apa namanya batas kita gitu. Menurut saya ya semua agama kan mengajarkan itu semua gitu. Selama kita bisa menjaga
pattern itu, ya kita pasti akan dapat kesempatan yang lebih bagus lagi. Pesan-pesan terakhir penutup, Jen, monggo. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman, ya selalu saya sampaikan, leadership is action ya. Jadi you doing something, you get better gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak teori apapun, ya lakukan. Setiap kesempatan yang ada sekarang yang kalian dapatkan, ya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bos kalian atau ketua kalian minta kalian kerja 7, ya kalau bisa kalian kasih 9 gitu loh. Ada nilai lebih di sana. Kalau itu bisa terjadi, pasti kesempatan, opportunity itu akan datang. Terima kasih, Jen. Makasih, Sobat. Thank you.